Teman-teman, ketemu lagi bersama saya Ekswati Niatani. Pada channel saya kali ini, saya akan kembali menjelaskan tokoh psikologi kepribadian, yaitu beliau bernama Bert Frederick Skinner. Lalu, siapa sih beliau ini? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Bert Frederick Skinner adalah salah satu tokoh teori behavioristik yang menekankan perubahan tingkah laku. Skinner menjadi seorang tokoh teori behavioristik karena memperkenalkan teori operation conditioning setelah melakukan serangkaian eksperimen. Teori operant conditioning adalah salah satu teori belajar yang dirumuskan oleh Skinner sebagai pengembangan dari teori belajar sebelumnya, yaitu teori classical conditioning yang dikemukakan oleh Pavlov. Selanjutnya, Skinner pernah berkelana tidak tentu arah, sampai akhirnya ia kembali memutuskan untuk meneruskan pendidikannya di Harvard. Di universitas ini, ia meraih gelar master dalam pendidikan bidang psikologi 1930 dan doktoral 1931. Lalu ia memutuskan menetap di Harvard sampai 1936 untuk melakukan berbagai penelitian. Skinner memulai penemuan teori belajarnya dengan kepercayaan bahwa prinsip-prinsip classical conditioning hanya sebagian kecil dari perilaku yang dipelajari. Banyak perilaku manusia adalah operan, bukan responden. Pada dasarnya, Skinner mendefinisikan belajar sebagai proses perubahan perilaku. Teori operant conditioning. Teori ini dikembangkan oleh Skinner. Menurut Skinner, tingkah laku bukanlah sekedar respon terhadap stimulus, tetapi suatu tindakan yang disengaja oleh operant. Operant ini dipengaruhi oleh apa yang terjadi sesudahnya. Jadi, operant conditioning atau operant learning itu melibatkan pengendalian konsekuensi. Teori Skinner sangat berpengaruh besar, terutama di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Di dunia pendidikan, khususnya dalam lapangan metodologi dan teknologi pengajaran, pengaruh ini sangatlah besar. Selanjutnya, konsep utama teori operant conditioning. Terdapat dua konsep. Yang pertama, reinforcement atau penguatan. Yang kedua, punishment atau hukuman. Reinforcement atau penguatan adalah segala hal yang terjadi yang dapat menguatkan suatu perilaku. Penguatan adalah hal terpenting dalam pembelajaran yang dibentuk melalui hubungan stimulus yang diberikan oleh respons yang terjadi. Skinner membagi penguatan ini menjadi dua bagian. Yang pertama, reinforcement positif, dan yang kedua, reinforcement negatif. Pengertian dari reinforcement positif adalah yang menghasilkan atau menguatkan suatu perilaku positif. Misalnya, setelah Anda bekerja dengan baik di kantor, perusahaan akan memberikan pujian dan bonus gaji untuk Anda. Selanjutnya, reinforcement negatif adalah suatu hal yang dilakukan untuk menghentikan perilaku negatif yang dihadapi. Misalnya, anak berteriak di tengah keramaian dan teriakan tersebut berhenti setelah Anda memberikan snack. Kemudian, yang kedua adalah punishment atau hukuman. Terjadi ketika suatu respon menghilangkan sesuatu yang positif dari situasi akan menambahkan sesuatu yang negatif. Dalam bahasa sehari-hari kita, dapat mengatakan bahwa hukuman adalah mencegah pemberian sesuatu yang diharapkan organisme atau member organisme sesuatu yang tidak diinginkan. Punishment juga dibagi menjadi dua, yaitu punishment positif dan punishment negatif. Punishment positif atau punishment by application adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya perilaku dengan melemahkan respon. Contohnya adalah menghukum anak dengan memukul ringan tubuhnya karena ia berperilaku tidak baik di depan umum. Selanjutnya, punishment negatif juga dikenal sebagai punishment by removal. Artinya, tindakan ini dilakukan dengan menyingkirkan benda atau apapun yang bisa memicu perilaku negatif. Contohnya, dari langkah ini adalah dengan melarang anak bermain gadget dan menyimpan gadgetnya apabila ia berperilaku buruk di depan umum.
Operant conditioning ini bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk diri sendiri, anak, maupun orang lain. Berikut adalah contohnya. Yang pertama adalah memuji murid yang tenang di kelas di depan anak-anak yang lainnya, sehingga yang lain ingin mendapatkan apresiasi yang sama. Cara ini biasanya efektif dipraktikkan di kelas pendidikan anak usia dini atau PAUD. Yang kedua, saat ada murid yang aktif di dalam kelas dan guru mengatakan bahwa murid tersebut tidak perlu untuk mengerjakan PR karena ia sudah berpartisipasi aktif, maka murid akan belajar konsekuensi positif dari menjadi murid yang aktif di dalam kelas. Yang ketiga, melatih hewan peliharaan dengan memberikan makanan setiap ia menuruti perintah yang diberikan oleh majikannya. Dan yang terakhir, menghukum anak dengan mengambil gadgetnya ketika ia tidak juga membersihkan kamarnya yang kotor dan berantakan.